Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pengajian pada malam ini, dan alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Ecim. Selamat bergabung. Inilah jamaah kita kecil-kecil, Pak, tapi insya Allah semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemarin kita telah menjelaskan sedikit terkait keutamaan tauhid. Jadi pekan lalu tauhid ini sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau mengetahui berapa dan betapa atau bagaimana jarak hubungan antara hamba dengan Allah itu, maka dia harus tahu jalan atau hubungan antara dirinya, hamba ini, dengan Allah itu seperti apa, jarak atau dekatnya. Ini yang banyak orang kadang-kadang ibadah sholat, puasa, haji, zakat, umroh, sedekah, bantu anak yatim, tapi dia tidak mengerti hubungan saya dengan Allah ini apa sudah dekat atau begitu-begitu saja atau malah tambah jauh. Karena kalau dia berpikir kalau saya sudah bersedekah, beramal soleh, itu pasti dekat. Tidak, salah itu Pak, keliru. Kenapa? Selama dia beribadah, kalau ibadahnya bercampur dengan kesyirikan, riya, maka makin jauh hubungan dia. Ini kebanyakan kadang-kadang kita habis ibadah sudahlah bismillah, yang penting ikhlas. Kita sendiri yang mengucapkan ikhlas, padahal ikhlas itu bukan kita yang menentukan, Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sering bismillah lah, mudah-mudahan ikhlas, bismillah yang penting ikhlas. Nah, ini ya seperti ini banyak terjadi. Maka makin sering seorang muslim mengenal Allah, maka dia akan makin tahu seberapa dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan keselamatan itu Pak disebutkan para ulama di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis itu. Yang pertama adalah dia menghilangkan dulu jarak, menghilangkan dulu penghalang. Kan kita nggak ada yang tahu apa dan bagaimana penghalang kita dengan Allah, sehingga kadang doa kita, kadang ibadah kita, hati kita kok nggak tenang, sudah sholat, sudah haji, bahkan sudah bangun masjid, tapi kok tidak tenang, kok malah sibuk, maaf ya, dengan inilah, dengan itulah, malah makin sibuk ngurus inilah ya, hal-hal yang maksiat, padahal baru bangun masjid. Apa yang salah? Nah, maka dengan belajar tauhid ini, dia akan memurnikan. Makanya dari katanya saja tauhid, wahada yuwahidu, memurnikan, mentauhid, mentunggalkan, mengesakan. Siapa yang diesakan di sini? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kenapa orang-orang miskin di zaman Nabi SAW, sahabat itu, mereka sedikit beramal, sedikit bersedekah, tapi kenapa? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, rahasianya adalah karena orang-orang dahulu mengamalkan, mengilmui tauhid dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, ya, yang mereka kerjakan. Beda dengan kita hari ini. Kita fokus dengan ibadah, tapi kita tidak fokus dengan keikhlasan, kemurnian ibadah kita. Hanya semangat secara kuantitas, perbanyak ibadah, tapi secara kualitas menjaga niat ibadah kadang-kadang kita acuh. Nah, ilmu tauhid ini Pak Ibu kita ulangi,
adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita ma'rifatullah. Kalau kita sering dengar ma'rifatullah, apa itu al-ma'rifah? Ilmu ma'rifah. Nah, ini kitab, salah satu kitab, yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal, memahami Allah, memahami, mengenal hak-hak Allah kepada kita. Nah, ini yang kadang kita melanggar hak-hak Allah. Ibadah. Tapi dia tidak pulang dari ibadah, pulang dari haji, pulang dari sedekah, dia mempersekutukan Allah di tempat yang lainnya. Ini yang masih terjadi. Nah, ini yang mau diluruskan supaya apa? Jangan kita menjadi golongan yang merugi. Syaitan itu, kadang-kadang kita kalau bilang syaitan itu selalu beranggapan syaitan itu untuk orang-orang yang di tempat-tempat terlarang, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perjudian, di situ syaitan. Di rumah kita enggak ada. Ini salah. Justru orang yang ibadah ini syaitan makin kuat. Kenapa? Karena kalau di tempat maksiat itu enggak usah diganggu. Orang lain di maksiat kok, malah tambah gampang. Nah, justru kita ini yang penampilan secara fisik, pakaian, baju, penampilan menunjukkan keislaman, justru makin tinggi godaannya. Nah, main-main Pak. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi dan Rasul begitu. Lihat, para Nabi, para Rasul, lihat sejarah mereka, makin tinggi ujiannya. Jangan main-main, jangan karena Nabi dan Rasul kemudian tidak diuji. Oh, salah. Maka kalau mau benar akidah, pemahaman kita, makin baik seseorang, makin tinggi ujian. Dalam bentuk apa ujiannya? Tadi, dalam bentuk keikhlasan. Kadang orang-orang berilmu Pak, mau dia itu kiai, mau dia itu ustadz, mau dia itu dokter, profesor, alumni luar negeri, haji, makin dia bertitil agama, makin setan senang ganggu dia, dipalingkan keikhlasannya. Ya. Karena kenapa? Karena setan itu salah satu pekerjaan yang paling berat adalah menanamkan sifat al-kibar. Apa itu al-kibar? Sombong. Karena saya kan tahu Nabi SAW telah menyebutkan la yadkhulunal jannata man kana mithqala dzarratin minal kibar. Ini ilmu hadis Nabi. Tidak akan masuk surga. Lihat, apa orang yang tidak masuk surga? Orang yang nggak sholat, orang yang nggak puasa? Bukan. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari al-kibar, sombong. Dan penyakit sombong ini tidak ada cara lain membersihkannya kecuali belajar tauhid. Fikih nggak bisa Pak. Jangan kita memahami, oh kayaknya saya sudah berzikir 100.000, insya Allah saya nggak sombong. Justru itu makin sombong. Ingat, justru itu makin sombong. Karena dengan berbangga pahalanya kan. Tauhid ini Pak, makin dia beramal kepada Allah, makin dia tidak dikenal, makin dia tidak memamerkan, makin dia sendiri dalam memahami, dalam beramal kepada Allah atau berikhlas atau niat kepada Allah. Makin ramai dia, itu makin tidak, kurang ikhlas. Tauhid ini seperti itu. Makanya kita bacakan ya sedikit ayat itu, mukaddimah saja, karena ada anggota baru kita. Nah, itu biasa. Kalau kita belajar yang para ulama juga seperti itu nanti ustaz-ustaz, supaya ada motivasi buat jamaah sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala azab. Judulnya adalah, lihat, ini yang kita cari sebenarnya. Siapa yang benar tauhidnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa dia dihisab, bahkan di hadis tanpa diadab. Kira-kira ini berita gembira atau tidak? Inilah yang dicari oleh kita, dan harusnya kita cari ini apa sih amalan yang bisa menyebabkan saya ini masuk surga. Makanya saya pernah bicara sama mertua, apa doanya panjang sekali. Ini doa ini. Saya bilang, ini saya ajarkan satu doa. Apa itu? Mintalah kepada Allah masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab.
Langsung. Wah. Ini jalan doa yang Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis banyak sekali. Nanti kita akan lihat keutamaan-keutamaan. Dengan syarat tauhidnya benar, akidahnya benar, niatnya benar, ikhlasnya benar. Nah ini yang ilmu tauhid itu, makanya berat Pak. Kenapa? Detik ini pun kita keluar dari sini, kita sudah harus bisa mengamalkan ilmu ini. Kalau fikih, waris, muamalah itu kan beda. Ya, itu kan nanti kalau sudah waktu sholat baru kita praktek sholat, wudu kan. Tapi kalau ikhlas ini nggak bisa. Bahkan sekarang pun ini kita berbicara agama pun setiap kata harus ikhlas karena Allah. Nah itu berat. Demikian pula jamaah, setiap mendengar hadis, setiap mendengar ayat harus ikhlas. Bismillah ya Allah, aku niat mendengar ikut kajian ini karena Engkau ya Allah. Itulah kualitas ibadah. Jadi bukan sekedar datang pulang, tidak. Tauhid itu dia akan membaguskan, mengindahkan, memurnikan, memberatkan pahalanya. Sepele Pak, 2.000 rupiah Pak, Bu, tapi kalau ibu kasih Bismillah karena Allah, maka itu luar biasa beratnya di sisi Allah Subhanahu. Sebaliknya 2 juta pun, tapi kalau kurang ikhlasnya maka dia tidak, atau kurang timbangannya. Baik, kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang judul kita. Siapa yang benar tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian beliau pengarang buku ini menyebutkan ayat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Lihat, dari sisi manakah keterkaitan ayat ini dengan judul? Kalau sekilas kita lihat kayaknya tidak terkait atau mungkin kurang keterkaitan. Kita lihat, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang hamba Allah, qanitan lillah, yang taat, yang lurus kepada Allah, hanifah, yang betul-betul hanif, murni, ikhlas. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah menyekutukan kami dengan apapun juga. Lihat, kita ambil yang pertama, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim. Banyak Nabi dan Rasul Pak. Kenapa Nabi Ibrahim dimasukkan di sini, diabadikan di dalam ayat ini? Ya, ini bukan berarti Nabi yang lain menyekutukan Allah, tidak. Tapi Nabi Allah Ibrahim ini luar biasa. Banyak kalau mau Allah berikan contoh, cuman Allah Subhanahu wa taala berikan contoh yang terbaik, yang betul-betul terbaik, pilihan saja yang dimasukkan ke dalam Al-Quran. Itu yang pertama, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari beliau kecil sampai beliau besar tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dua. Yang ketiga, nama Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan dalam Al-Quran, dipuji. Ingat tafsirnya, beliau dipuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam Al-Quran nama beliau. Karena apa? Kenapa kita tidak masuk ke dalam Al-Quran Pak? Jangankan ke dalam Al-Quran Pak, golongan radhiyallahu anhum saja kita tidak masuk. Ya, tidak semua orang bisa masuk, hanya hamba-hamba tertentu. Nah, dan salah satu yang menyebabkan Allah memuliakan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, diabadikan sebagai contoh adalah, lihat konteks ayat setelahnya. Qanitan lillah. Dia ini, Ibrahim ini, ketika dia ibadah kepada kami, berharap kepada kami, tawakal kepada kami, takut kepada kami, cemas kepada kami, seluruh kehidupan dia ini, Ibrahim ini, seluruhnya lillah. Dia berikan, niatkan, ikhlaskan hanya untuk Allah, nggak pernah kepada makhluk. Istrinya, suaminya, pimpinannya, anaknya, bapaknya, kakeknya, datunya. Beda sama kita Pak. Kadang-kadang kita bangga karena ada datu. Datu saya nih yang punya lahan, datu saya kiai, datu saya habaib. Kita bangga dengan itu.
Kita sandarkan nilai-nilai keikhlasan kepada makhluk. Bismillah. Tawakal kepada Allah. Dia tawakal juga kepada yang lain. Ini anak saya PNS. Ini bapak saya profesor. Bismillah, jangan takut nak. Orang tua kamu mampu membiayai kamu. Dia tawakal kepada makhluk. Ini ucapan-ucapan seperti ini sebaiknya kita kurangi kalau mau belajar tawakal kepada. Jangan kamu tawakal kepada orang tuamu. Tawakal kepada Allah. Walaupun kita mampu punya tabungan miliaran rupiah, jangan kita sandarkan anak kita. Nah, kamu jangan takut. Biaya hidupmu, biaya sekolahmu biar bapak yang tanggung. Ini ucapan-ucapan kesyirikan. Bingung ya? Nah, kenapa bingung? Dari sisi mana? Tawakal. Kita mengajarkan anak kita yang tadinya harusnya tawakal kepada Allah, kita palingkan tawakal kepada sebab. Apa itu sebabnya? Harta. Ya. Itu tanpa disadari. Maka ketika kita belajar tauhid ini, tidak boleh lagi. Nah, jangan kamu khawatir. Kamu kuliah saja, kamu sekolah saja. Insya Allah, Bapak punya uang, Bapak punya tabungan. Benar memang ucapan ini, betul, tidak salah. Tapi kalau diucapkan dengan niat agar anak kita bersandar dengan harta kita, itu jatuh dalam kesyirikan, Pak. Tidak boleh. Halus itu permainan syaitan itu, Pak. Halus. Ini yang banyak ini, kadang-kadang kita merasa udah tenang, warisan bapak masih banyak, udah tenang, harta bapak masih banyak, udah tenang, tabungan deposit masih banyak. Tidak boleh. Akhirnya anak-anak kita sembarangan. Allahu Akbar, gampang. Di rumah masih banyak warisan orang tua, di rumah masih banyak tabungan, masih banyak harta emas segala macam. Akhirnya hati dia bukan lagi kepada Allah dia berharap, dia bertawakal, tapi kepada sebab. Nah, ini contoh. Berikutnya, ummatan qanitan lillah. Hanifah, Allah puji. Ciri Nabi Ibrahim itu hanifah. Hanifah itu dia murni, lurus sama dengan ikhlas, di atasnya lagi. Dia hanif. Tidak ada sedikit pun bercampur dengan makhluk. Baik itu rasa takut Nabi Ibrahim. Ingat ketika Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa ya, yang terjadi? Jangan saja dirantai, dimasukkan ke dalam, dibakar, dia tawakal. Tidak ada sedikit pun, wahai keluargaku, tolonglah aku. Wahai anakku, Ismail, tolong. Tidak. Bahkan ketika anak beliau Ismail alaihissalam mau disembelih kan, apa yang beliau, tidak ada sedikit pun rasa sedih, sakit, galau, marah. Wahai anakku, tidak. Apa ya Allah? Nunjukkan dalam mimpi bapak, kau harus disembelih. Sabar ya nak ya, bapak sedih. Kita hari ini nengok anak kita sakit luar biasa sedih. Sampai-sampai kadang sedihnya lupa. Harusnya karena Allah sedih itu, Pak. Kadang-kadang kita sedih bukan karena Allah. Nah ini sama-sama kita belajar. Makin dia memperbaharui tauhid niatnya, maka seluruhnya insya Allah makin bagus. Nah, Hanifah, Allah puji dengan Hanifah. Siapa yang dipuji? Nabi Ibrahim. Orangnya betul-betul hanif, murni, ikhlas dalam segala amal ibadah yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati beliau. Nah, itu sudah teruji, ya, sudah sangat teruji. Bila berani melawan Namrud, raja yang zalim, tidak ada takut sedikit. Beliau bongkar itu patung-patung berhala kan, dibongkar. Nah, ada rasa takut, makanya ditangkap, masukkan ke dalam api. Takut hanya kepada Allah. Karena kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Lihat Allah puji lagi ayat yang terakhir. Dan dia Ibrahim ini tidak pernah mempersekutukan kami dengan apapun juga. Walam nafi ketemu dengan fi'il mudhari. Lam kalau ketemu dengan fi'il mudhari, kata kerja bentuk yang sedang atau masih berlangsung, artinya selama-lamanya, seterusnya, tidak pernah sekalipun. Itu maksudnya. Ya. Jadi beliau, masya Allah, dipuji, nama beliau diabadikan karena apa? Tahu? Tauhid. Bukan banyak sholat, bukan banyak sedekah, bukan banyak puasa, tidak. Kita lihat Nabi Allah Sulaiman, ya kan? Luar biasa harta beliau. Siapa yang bisa menandingi kekayaan beliau?
Tapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak memuji sebagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kalau ada seorang muslim, dia perbaiki tauhidnya, bismillah, dia niatkan bismillah, maka hidupnya Allah akan perbaiki. Allah akan jaga dirinya, tidak usah dia bergantung sama orang terlalu sampai dia lupa keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, mau naik pangkat, tidak naik pangkat. Saya pun hari ini agak terlambat karena disuruh ngurus kepangkatan saya. Marah-marah terus, marah-marah. 7 tahun tidak pernah saya lulus. Junior-junior itu sudah jadi kajur, sekju. Kan kita tidak mau, Pak. Kita jaga, mau meniatkan itu yang berat. Kadang mau niatkan ngurus pangkat karena Allah kan berat juga. Akhirnya setelah bismillah barulah sedikit tergerak. Ya. Tapi ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu tanda kalau mau bertauhid. Tanda kedua dalam Al-Quran, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir walladzina hum birabbihim la yusyrikun." Apa sih tanda orang yang bertauhid itu? Ciri mereka bagaimana? Maka disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 59. Tadi di surah An-Nahl ayat 120. Yaitu mereka yang tidak pernah mempersekutukan Rabb-nya dengan apapun juga. Ingat, kesyirikan yang dimaksud ini mencakup dua. Sudah kita bahas. Syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil itu banyak sekali contoh-contohnya. Ya, banyak. Ada sum'ah, ada riya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah atau dalam hadis Bukhari atau hadis Bukhari Muslim terkait 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali masuk neraka. Kalau orang bertanya, "Pak, Bu, tahu nggak golongan pertama yang masuk neraka?" Ada. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Golongan pertama yang dimasukkan dari neraka bukan orang-orang musyrik, bukan juga yang lainnya, tapi yang paling pertama justru orang Islam. Oh, kok bisa? Kan orang semua tidak. Ya, lihat hadis. Yang pertama orang-orang yang berjihad karena mau dibilang hebat. Yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mau dibilang qori. Yang ketiga alim, yang mau dibilang ulama alim, pelajaran agama. Itu 3 golongan ini pertama yang Allah lemparkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala, orang musyrik. Jadi jangan merasa aman, Pak. Kita semua ini terancam ini masuk neraka ya. Kenapa? Niat, tauhid, bukan sholat kita, Pak. Insya Allah kita semua jaga, tapi tauhid, Pak. Kita ambil contoh. Ketika kita takbiratul ihram, mungkin kita niat di awal nawaitu, atau kita niat di dalam hati nawaitu, ya. Tapi itu kan di awal. Ingat, itu di awal itu, Pak. Ketika kita takbiratul ihram, apakah niat itu terbetik lagi? Tidak. Kadang hilang kan? Allahu Akbar. Sudah berantakan niat kita di kepala. Urus anak, istri, pekerjaan, urus macam-macam, urus pesantren, urus pekerja, urus inilah, urus harta, segala macam diurus. Jadi niat Allah ini sudah berubah dia. Ketika kita bacakan Al-Fatihah atau kita baca surah-surah pendek, apakah kita sudah niatkan Allah atau tidak? Kita baca misalnya Al-Kautsar, inna atainaka Al-Kautsar. Kenapa kita pilih surat itu di salat kita? Karena Allah atau tidak? Tidak karena cepat-cepat biar karena ibu-ibu sudah menunggu mau arisan. Karena cepat karena bapak sudah nunggu mau pergi acara apa kondangan. Karena cepat karena ada mau acara pernikahan. Ya. Seperti itu tauhid memang. Kenapa kita memilih surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad? Ya kita sendiri yang tahu. Kenapa kita pilih surat itu? Surah itu di salat kita, salat sunnah misalnya, atau salat wajib di rumah misalnya. Hanya kita yang tahu, hanya Allah dan kita yang tahu. Karena inilah, karena itu, nah, macam-macam. Maka mulai hari ini kita belajar. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu penuh dengan kesibukan.
Maka rahasianya adalah kenapa sholat itu penuh dengan kesibukan? Nah, ini rahasianya. Karena ketika kita sholat Pak, pikiran kita tuh jangan kemana-mana. Niat kita tuh tetap fokus, bacaan kita, rakaat kita, sholat kita. Ini tidak apa-apa, kita praktek. Allahu Akbar. Tidak boleh macam-macam pikiran niat ke sana sini. Dia mengangkat saja takbirnya, dia harus niatkan Allah, karena Allah dia takbiratul ihram. Dia dengar imam karena Allah mendengar imam. Ketika imam selesai baca Al-Fatihah, dia niatkan karena Allah dia baca Al-Fatihah. Cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Karena Allah dia cepat-cepat karena perintah Nabi. Jangan lama karena harus mendengar bacaan imam. Setelah dia dengar baca imam, kenapa? Karena Allah. Perintah Nabi juga. Setelah itu dia ruku. Dia ruku karena Allah. Tidak boleh dia ruku, hilang pikirannya, nggak boleh. Dia harus fokus. Tak iktidal juga sami Allah. Dia harus iktidal. Dia ucapkan sami Allah karena Allah. Itu ada bacaannya itu. Itu ada artinya itu. Kemudian dia ruku karena Allah dia ruku. Bayangkan capek Pak, Bu. Selama ini kita sholat tunduk baca Allah. Karena kita nggak ngerti niat kita kemana. Yang penting sudah di awal. Nggak begitu. Cuma ketika kita tadi membaca surat Ad-Duha di sholat sunnah, misalnya waktuha, apa memang sudah niat karena Allah? Macam-macam niat kita kan, itu tidak ada yang tahu. Bahkan kata guru kami, seandainya kamu duduk saja, itu harus karena Allah. Apalagi atau berdiri itu juga harus karena Allah. Apalagi membaca Al-Quran dalam sholat. Itu luar biasa. Maka kualitas ibadah kita selama ini kita sama-sama memperbaiki. Baik. Bismillah. Kemudian disebutkan, nah di sini ini ada hadis yang menarik. Saya takut tidak terbaca. Mudah-mudahan nanti habis Isya kita baca. Kita baca dulu artinya ini. Tapi secara umum biar jamaah bisa ini ingat. Secara umum ada di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan orang yang bertauhid, bahwa mereka akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada 4 amalan. Ya, mungkin sudah dijelaskan di sini. Ada 4 amalan ya. Sudah kemarin kita jelaskan Bu ya. Nah, yang 4 amalan itu adalah wala yastarkun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkal. Mau masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi ada hadis Nabi SAW, 70.000 orang setiap zaman itu kata Nabi SAW akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Semua itu berkaitan dengan tauhid. Amalan apa ini? Tawakal. Yang pertama, dia tidak minta diruqyah. Jadi ketika dia ada sakit, demam, atau yang kesurupan, atau ada sesuatu, maka dia tidak boleh minta diruqyah. Ayo bacakan Al-Quran kepada saya kayaknya banyak gangguan ini dan itu. Tidak boleh Pak. Maka yang lain dia harus memahami, kalau saudaranya membutuhkan ruqyah, hendaknya dia mau ruqyah. Dan meruqyah ini juga ada syarat-syaratnya Pak. Jangan kita terlalu bergantung ya. Misalnya begini, saya kayaknya nggak bisa meruqyah. Ya ruqyah itu adalah ini dan ini, si anu, si ini, si ini. Ingat, ucapan itu sudah memalingkan tawakal. Baca Quran saja, tawakal. Karena Quran itu adalah obat. Ya, yang menentukan bukan orang yang membaca, tapi Al-Quran itu. Sekarang kalau obat misalnya paracetamol, nggak enak kalau kamu yang minum. Pak Iwan aja kasih minum dia paracetamol, itu kan sudah syirik gitu. Harusnya kan minum aja paracetamol. Mau saya, Pak Iwan, Pak Andi, ya sama aja kan obat memang paracetamol itu. Siapapun yang kasih, dokter mana yang minum. Aku nggak cocok kalau dokter Iwan, Pak Iwan yang kasih. Aku agak sembuh kalau misalnya Bang Andi yang kasih. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, bergantung dengan manusia. Baik, kita dengar azan. Insyaallah setelah sholat isya kita lanjut sedikit.